Oke, kuliah hari ini berkaitan tentang manajemen dan SDM. Saya ulangi kembali bahwa studi kelayakan ada beberapa aspek yang harus kita laksanakan. Ada pengantar studi kelayakan, berarti bicara tentang proyek apa, bisnis apa, latar belakang, visi misi, dan sebagainya. Yang kedua, bicara tentang aspek hukum, bicara tentang apa-apa yang harus dipenuhi agar perusahaan itu legal dan tidak bermasalah di kedepannya. Dan juga di aspek hukum bahas bentuk badan usaha apa yang pas untuk perusahaan yang akan kita jalankan. Yang ketiga, kita bicara tentang aspek pasar dan pemasaran. Pasar bicara tentang fungsi permintaan yang ada di masyarakat ya, berapa yang harus dipenuhi dan berapa yang kita akan tawarkan. Dan pemasaran, bagaimana barang kita labeli, kita buat merek, kita branding, agar ada mindset yang ada di masyarakat. Dan itu semua butuh biaya ya, di aspek pasar dan pemasaran. Dan dipastikan bahwa kita bisa mendapatkan penjualan dari fungsi permintaan yang ada di pasar. Yang berikutnya ada aspek keuangan. Kita menilainya dari arus kas masuk, dari penjualan, dan beban-beban yang ada. Arus kas masuk itu dihitung dan menggunakan instrumen-instrumen keuangan untuk kelayakan. Kita belajar tentang NPV, IRR, payback period, profitability index atau benefit cost ratio ya. Dan juga kita belajar tentang bagaimana melakukan simulasi keuangan. Seperti itu. Setelah UTS, kita belajar tentang aspek teknis dan operasional. Bicara tentang produksi, bicara tentang kualitas, bicara tentang kapasitas produksi, ya, yang harus dipenuhi akibat fungsi permintaan yang kita dapatkan, kita bahas di pasar dan pemasaran. Setelah itu, nah ini kita akan bahas tentang aspek manajemen dan organisasi. Hari ini kita akan bahas aspek manajemen dan organisasi. Nah, minggu depan saya akan gabung ya, dua sesi ya, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL. Jadi untuk mengejar ketinggalan kuliah ya, jadi aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL kita akan gabung seperti itu. Nah, minggu depannya lagi saya harap teman-teman siap untuk presentasi studi kelayakan bisnis. Tapi kalau nggak siap, kita akan bahas kuis atau review apa yang sudah kita pelajari di 4 aspek sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi, itu yang akan kita lakukan setelah Lebaran ya. Ini. Dan semoga bisa selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Oke, kita lanjut ke aspek manajemen dan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen, teman-teman sudah belajar di pengantar manajemen. Manajemen tugasnya sebagai perencanaan, planning ya, organizing, gitu ya, mengorganisasi, actuating ya, melaksanakan, dan controlling, yaitu melakukan pengawasan, sehingga tercapai tujuan dari organisasi. Kalau organisasinya bisnis, salah satunya tujuannya adalah meraih laba. Yang kedua, bagaimana investasi yang kita laksanakan itu bisa kembali modalnya. Dan perusahaan bisa tumbuh dari segi aset, dari segi laba,
dan juga dari segi pasar, seperti itu. Aspek manajemen dalam perencanaan manajemen itu bisa top down, bisa dari rapat direksi atau dari manajer ya yang mengelola ke bawah, ke supervisor, ke staff gitu ya, dan pelaksana. Atau bisa dari bottom up, ketika memang butuh segera dari staff bisa saja melaporkan ke pimpinan untuk mengambil keputusan cepat. Bisa top down, bisa bottom up. Bisa juga campuran, bisa kedua-duanya dilaksanakan. Atau menggunakan kelompok kerja, gitu ya. Perencanaan manajemen ada jangka panjang untuk meraih visi misi, biasanya gambaran akhir yang akan diraih perusahaan itu bisa sampai 20-25 tahun ke depan, gitu ya. Setelah itu dilakukan rencana jangka panjang dan menengah. Nah, menengah ini biasanya 5 tahun, ya. 5 tahun, dan pendek itu kita buat 1 tahunan. Jadi rencana kegiatan anggaran perusahaan itu biasanya tahunan. Dan tahunan biasanya nanti di breakdown oleh supervisor itu bulanan, gitu ya. Yang kedua, jenis pekerjaannya, waktu penyelesaiannya kapan, anggaran biaya untuk melaksanakannya, yang dibutuhkan peralatan apa saja, dan butuh berapa tenaga pelaksana untuk melaksanakan itu. Contoh, misalnya bikin rumah, jenis pekerjaannya apa saja yang dibutuhkan, desain rumah, terus estimator yang merancang biaya anggaran dengan realisasi, terus ada juga controller ya, terus juga ada pelaksana dan tukang, jadi ada mandornya, ada tukangnya. Terus dibuat waktu penyelesaiannya kapan, anggaran biayanya berapa, peralatan untuk membangun rumah itu apa saja, dan tenaga pelaksananya butuh berapa. Itu harus direncanakan. Aspek manajemen juga bentuk badan usahanya kita sudah bahas ya di aspek hukum. Terus kita bikin rencana kerja, bikin struktur organisasi, pembagian departemen sesuaikan dengan fungsi, pembagian kerja atau job desk, dan bagaimana mengendalikannya. Mengendalikan ini bisa dua, bisa dari segi laporan manajemen, bisa dari laporan keuangan, atau bisa manajemen atau akuntansinya. Dan setiap departemen, setiap bagian itu harus bisa koordinasi, kita harus buat koordinasi, dan bisa implementasi ya, dan juga bagaimana mengendalikannya dalam tugas. Aspek SDM terkait dengan persiapan SDM perusahaan mulai dari rekrutmen, pengadaannya, sampai penempatan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi kalau kita rekrutmen itu harus disiapkan semua ya. Mulai dari biaya perekrutan hingga sampai penempatan, biaya pelatihan, dan ruang kerjanya juga disiapkan. Jangan sampai kita merekrutmen karyawan, meja kerjanya nggak ada, peralatannya nggak ada, alat bantunya, dan job desk-nya juga nggak jelas, gitu ya. Nanti akan keluar biaya yang sia-sia. Jadi pastikan kita harus merancang tentang job desk, peralatan yang dibutuhkan, dan apa yang harus dicapai oleh karyawan tersebut. Nanti bicara tentang KPI, Key Performance Indicator. Jadi kinerjanya karyawan ini dianggap baik itu seperti apa, dianggap buruk seperti apa. Fungsi manajerial meliputi ya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi kita juga harus merancang
bagaimana pengadaan karyawan. Kompensasinya. Kompensasi itu dibagi dua kalau teman-teman SDM ya, belajar nanti. Dan sudah selesai belajarnya. Ini kan mahasiswa kelas akhir ya, bahkan ada yang sudah lulus gitu ya. Ada manajemen yang berbasis finansial, kompensasi finansial, ada kompensasi non-keuangan. Itu nanti biayanya berapa. Kalau keuangan otomatis ada gaji, ada tunjangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kompensasi non-keuangan itu bisa saja kita reward tentang gathering gitu ya, wisata, atau misalnya kita kasih reward untuk kenaikan jabatan, otomatis kompensasinya akan naik. Pengembangan, integrasi, pemeliharaan, ada reward dan punishment, dan ada PHK. PHK juga harus diatur ya. Kalau misalnya karyawannya tidak perform di masa uji coba 3 bulan, kita bisa melakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak perform dalam uji coba 3 bulan pertama. Gitu ya. Dan kalau misalnya perform, kita juga harus menyiapkan tentang kontrak kerja. Bisa PKWT, antar waktu, atau karyawan tetap. Perencanaan SDM yang mulai dari analisis pekerjaan, ini pekerjaan tetap, atau kontrak, atau hanya cuma outsourcing ya. Jadi kalau misalnya sekarang ya, yang pekerjaannya tidak ada vertikal, maksudnya struktur organisasi di atasnya itu cenderung ke outsource ya. Contoh misalnya OB atau satpam gitu ya. Biasanya dilakukan outsource. Nanti ada yang kontrak seperti apa, yang tetap seperti apa. Nah, contohnya kayak pabrik gula itu menjalankan produksi 6 bulan sekali ya. 6 bulannya itu masa tanam. Jadi ketika kita bicara produksi ya, orang produksi ya dikontrak 6 bulan gitu ya. Seperti itu. Ada rekrutmen, seleksi, orientasi atau ada pelatihannya ya. Produktivitas, pelatihan dan pengembangan. Tolong bedakan antara orientasi dengan pelatihan dan pengembangan. Orientasi itu pengenalan ya. Jadi kayak mahasiswa baru atau karyawan baru nanti ada orientasi, ada penempatan uji coba. Nanti kalau misalnya sudah sesuai dengan pekerjaannya, baru dilakukan penajaman melalui pelatihan dan pengembangannya. Evaluasi prestasi kerja, keahlian yang disyaratkan, terus pola gaji dan atau upah, bonus ya yang diberikan ketika capai target, ada THR. Terus kita juga harus bisa memberikan informasi perencanaan karir, mulai dari mungkin kontrak hingga sampai direktur gitu ya, sehingga karyawan bisa memahami, oh milestone-nya, step by step-nya, saya setelah jadi kontrak nanti tetap menjadi staff tetap, setelah itu naik menjadi supervisor, setelah itu naik menjadi gitu ya misalnya asisten manajer, setelah itu naik menjadi manajer, setelah itu naik jadi general manager, setelah itu naik menjadi gitu ya direktur anak perusahaan dan sebagainya. Setelah itu ada keselamatan dan kesehatan kerja ya harus dijamin. Karyawan adalah aset, human capital ya, modal dari perusahaan, sehingga keselamatan karyawan itu adalah kewajiban perusahaan. Jadi kalau proyek, berarti APD-nya harus lengkap. Mulai dari sepatu, kettle pack, ya, sampai dengan helm, dan sebagainya lengkap. Setelah itu kita juga harus menyiapkan pemberhentian PHK akibat kinerja karyawan ya buruk ya, atau mungkin hal-hal yang lain, termasuk salah satunya pensiun. Aspek SDM, kita bicara tentang ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, ya, need analysis, ya. Jadi teman-teman SDM harus bisa melakukan analisis kebutuhan, terus biayanya berapa, antara jumlah yang dibutuhkan dengan kapabilitas dari karyawan,
service, keahlian, dan turnover. Jangan sampai keluar masuknya pekerja itu terlalu sering ya, karena butuh pelatihan terus-menerus, nanti cost-nya kita besar. Analisis jabatan, menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, terus melaksanakan tiap fungsi operatif atau operasional dengan tepat, menganalisis jabatan itu, mengumpulkan, menganalisa, dan mensintesiskan data jabatan. Maksudnya, kita harus bisa menyesuaikan antara jabatan yang diberikan kepada karyawan dengan profil yang telah dilaksanakan oleh karyawan tersebut ya. Pelatihan-pelatihan apa yang sudah dilaksanakan, mulai dari bidang apa pekerjaannya dari staff, dari mulai masuk kerja sampai sekarang gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan ini karyawan ini cocoknya atau misalnya pas nggak ketika ada kebutuhan tenaga kerja untuk manajemen ya, contoh jadi manajer, cocok nggak ini manajer operasional? Dilihat dari background dan pelatihan yang sudah dialami. Seperti itu. Dan kita harus jelaskan tentang jabatannya, uraian, dan spesifikasinya. Proses desain organisasi. Hal yang terpenting juga kita membentuk merancang organisasi. Struktur organisasi ya. Ini sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan besarnya struktur organisasi, ukurannya tergantung dari kompleksitas dari perusahaan itu, dari banyaknya pekerjaan yang digarap oleh perusahaan tersebut. Ada 3 tipe struktur organisasi dasar ya. Pertama, simple structure atau struktur sederhana. Dan yang kedua, functional structure atau struktur yang berbasis fungsi atau departemen. Dan yang terakhir ada multidivisional structure atau struktur yang lebih kompleks. Perusahaan tumbuh ya, kalau misalnya asetnya tumbuh, pasarnya tumbuh, labanya tumbuh ya, otomatis nanti volumenya akan tumbuh. Ketika volume tumbuh, jumlah karyawan, jumlah fasilitas produksi atau pabrik itu juga akan tumbuh. Kemudian meluas secara geografis. Dulunya hanya Surabaya, lanjut ke Sidoarjo, Jawa Timur, nanti ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kemudian melalui integrasi vertikal maupun horizontal. Bisa strukturnya naik maupun nambah secara horizontal. Dan akhirnya bisa melalui diversifikasi bisnis. Jadi bisa bisnisnya tidak hanya satu macam, tapi beberapa. Dan pertumbuhan perusahaan tersebut membutuhkan pola struktur organisasi perusahaan tersebut, jadi disesuaikan. Ini ya, simple structure, efisien implementasi of formulasi strategi. Jadi strategi dan struktur pertumbuhannya seperti apa. Dan ketika sales grow ya, pasti akan nambah strukturnya. Karena untuk koordinasi dan control problem. Jadi untuk menyelesaikan masalah, mengendalikan masalah. Setelah itu besar menjadi functional structure. Dilakukan efisien, implementasi, dan formasi strategi, otomatis tetap strukturnya nanti akan berkembang. Gitu ya. Dan terakhir semakin kompleks ketika tumbuh penjualannya menjadi multidivisional structure. Kalau sederhana gimana strukturnya? Ya, pemilik dan beberapa karyawan saja ya. Dan ada pengaturan tugas, tanggung jawab, komunikasi. Cakupannya tidak besar, dan kadang kalau masih kecil itu belum formal ya. Dan belum terlalu prosedural gitu ya. Simple structure itu ya pemilik atau manajer, setelah itu dia mengelola aktivitas di bawahnya. Dan biasanya produknya masih sedikit, masih tunggal ya, dan atau beberapa produk saja.
Dan ini memang membutuhkan keahlian-keahlian pada bidang-bidang tertentu. Ketika memang sudah masuk ke yang fungsional. Tapi kalau sederhana, itu kadang rangkap-rangkap ya. Misalnya saya bisnis di awal punya staff 5. Nah, staff 5-5-nya itu kadang bisa menguasai banyak hal ya. Bisa jualan, bisa juga sambil megang keuangan gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau sudah fungsional departemen itu sudah khusus biasanya struktur fungsional. Dan ini sudah punya karir ya di bidang tertentu, di departemen tertentu. Jadi departemen fungsional, operasional ya, otomatis orang-orangnya bekerja di bagian produksi. Sedangkan keuangan bicara tentang keuangan, akuntansi, pajak, dan sebagainya. Nah, ini functional structure ya. CO, ini ada departemen-departemen. Engineering ya, teknik, ada bagian material, ada bagian manufaktur, ada bagian penjualan ya, dan marketing, ada R&D, Research and Development. Studi kelayakan itu nantinya teman-teman kalau ahli dalam studi kelayakan, di bagian riset juga ya, misalnya survei pasar dan riset pasar, riset produk, teman-teman bisa di dalam R&D nantinya. Kalau multidivisi itu banyak ya. Jadi bicara tentang strategic control unit. Jadi mengoperasikan fungsi divisi sebagian pusat bisnis atau profitnya bisa dipisahkan. Dan manajemen puncak itu mendelegasikan tanggung jawabnya pada manajer divisi itu for day-to-day operation. Jadi dikelolanya hari per hari. Dan kelolaannya di bisnis unit strategi, di kelompok bisnis biasanya. Ini sesuai contoh, sesuai dengan perusahaan tumbuh melalui diversifikasi. Contohnya ini ya. Jadi si CEO ya, punya staff-staff kantor pusat. Headquarter itu pusat ya, atau holding. CEO punya staff holding. Mungkin direktur holding itu juga ada di dalamnya. Ada direktur keuangan, direktur operasional, direktur SDM dan umum, ada direktur marketing, itu di holding biasanya. Nah, setelah itu ada anak-anak perusahaan tuh. Ada anak perusahaan di bagian oil ya, ada di farmasi, ada di plastik, dan masing-masing itu punya masing-masing anak perusahaan itu punya struktur fungsional, ada struktur produk tim structure ya. Itu farmasi biasanya produk tim ya. Ada tim misalnya Kimia Farma atau Deltomed gitu ya. Ada tim Antangin, ada tim dan sebagainya. Jadi per produk, tim-timnya dalam farmasi. Ada matrix structure. Matrix structure ini biasanya project ya. Jadi kayak Wika, Puaskita, Adikarya, punya misalnya 100 project. Nah, di 100 project itu ada divisi-divisi tiap project. Misalnya project A, itu ada divisi, ada bagian keuangannya. Nah, di Wika, ya di daerah, di general area, atau misalnya sales area, penjualannya, atau operasional area, itu pasti juga ada bagian keuangan juga, sehingga matrik bentuknya. Jadi, misalnya di operasional area ada 10 project. Nah, setiap 10 project itu punya bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu harus berkoordinasi dengan area operasional itu. Nanti area operasional tersebut, bagian keuangannya nanti ke anak perusahaan nanti ke holding. Jadi strukturnya kalau semakin besar, semakin kompleks. Gitu ya. Ini struktur organisasi matrik. Rantai komando ganda. Maksudnya apa?
dia bertanggung jawab kepada pimpinan proyek ya, dan juga bertanggung jawab kepada pimpinan area gitu ya. Gitu ya. Jadi ada dua, jadi area dan proyeknya tersebut. Dan bisa menciptakan kesalahpahaman ya, karena instruksinya kadang bisa double dari keuangan pusat, bisa dari keuangan area, bisa juga dari keuangan proyek gitu ya. Nah, itu adalah atasan kita semua, kalau misalnya kita sebagai staf keuangan. Makanya kita harus mendahulukan struktur yang di atasnya langsung, kalau bisa. Nanti koordinasinya dengan struktur yang di atasnya langsung, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini matriks struktur ya. Jadi ada bagian teknik, bagian sales marketing, bagian keuangan, bagian R&D, bagian pembelian, processing ya. Ada functional manager ya, manager area misalnya. Ada project A, B, C, D, dan 100 project misalnya gitu ya. Dan itu saling berkoordinasi di struktur anak perusahaan project tersebut. Ini namanya matriks. Kalau struktur tim produk ya ini berbasis tentang produk. Kalau Unilever di sabun aja ada beberapa ya. Ada Lifebuoy ya, itu punya tim project. Ada atau tim produk, maaf ada tim produk. Ada Shinsui, ada Dove, ada Lux gitu ya. Dan mereka bekerja sesuai dengan tim produk. Meraih omset dan sebagainya. Pemasaran, produksi, dan lain-lain. Nah, ini tim struktur ya. Dan ini lintas fungsional secara permanen. Fungsinya sebenarnya untuk kecepatan atas inovasi ya, dan respon kepada pelanggan. Tentu saja respon pelanggan Lux ya, dengan Lifebuoy, dengan Shinsui ya, dan dengan Dove gitu ya, otomatis berbeda. Sehingga tim produk itu bisa menyelesaikan masalah. Ini produk tim-tim yang ada. Dan di atasnya tetap ada functional structure di anak perusahaan. Uraian jabatan isinya apa? Ya, tentang identitas jabatan, fungsi jabatannya, uraian tugas, wewenangnya, tanggung jawabnya apa saja, hubungan kerja horizontal maupun yang vertikal, bahan, alat, mesin yang digunakan apa. Jadi, peralatan kantornya, meja kantornya, itu juga disiapkan ketika karyawan kita lakukan rekrutmen ya. Jangan sampai kita misalnya ngerekrutmen karyawan, Pak, saya meja kerjanya di mana? Pak, saya kerjanya apa? Pak, saya butuh alat bantu ini kok nggak ada gitu ya. Saya nggak punya komputer dan sebagainya. Kalau bisa itu sudah disiapkan semua. Jadi melakukan rekrut karyawan itu kompleks ya. Investasinya bukan hanya pengadaan dari karyawan awal rekrutmen sampai final, sampai orientasi, tetapi juga menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meraih kinerja yang baik. Gitu ya. Dan ini semua biaya. Spesifikasi jabatan ada pendidikan, ada pelatihan yang harus disyaratkan ya, ada pengalaman, ada psikologis ya. Jadi kalau orang yang diproduksi, psikologisnya harus stabil ya, sehingga kualitas produksinya juga nanti harus stabil. Jangan sampai yang psikologinya nggak stabil di tempat-tempat yang memang dibutuhkan proses atau pembentukan kualitas produk yang bagus. Dan ada persyaratan-persyaratan khusus. Contohnya misalnya kalau ABRI gitu ya, tentara itu nggak boleh minus matanya, masalah bentuk tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Termasuk kalau di sebagai di pesawat ya, pramugara ya dilihat juga penampilan dan sebagainya, tinggi.
Terkait dengan perencanaan dalam studi kelayakan, ya, job design, dan menggunakan informasi jabatan kunci-kunci yang dibutuhkan. Perancangan juga bisa dilakukan dengan menggunakan informasi jasa expert. Jadi kalau perusahaan pusing gitu ya, bisa saja diberikan ke konsultan ya untuk membuatkan struktur dan sebagainya. Nah ini ya, rencana SDM, rekrutmen, dan sebagainya. Kalau misalnya perusahaan juga pusing ya, tetapi menggunakan dana, masih punya dana yang cukup besar, kadang membayar expert ya untuk melakukan rekrutmen. Jadi kayak Bank Indonesia, teman-teman tidak akan bertemu dengan bagian SDM-nya Bank Indonesia nantinya ketika dilakukan seleksi. Pasti yang melakukan seleksi adalah konsultan. Nah, ketika sudah mungkin tahap wawancara akhir, itu baru usernya baru masuk ya. Melihat langsung dari hasil seleksi yang dilakukan expert atau konsultan. Jadi, lebih netral, karena ada efek tidak netral kalau misalnya rekrutmen itu dilakukan bagian SDM, karena bisa kenal dan sebagainya. Kalau kualitasnya baik, kenal tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya kualitasnya tidak baik, itu akan membuat masalah nanti di kantor. Makanya untuk bagian SDM harus sesuai dengan melakukan seleksinya itu sesuai dengan kriteria yang ada. Perencanaan produksi itu juga akan mempengaruhi kebutuhan SDM. Makanya aspek teknis itu, kapasitas produksi itu menentukan berapa jumlah SDM yang dibutuhkan. Produksinya berapa gitu ya, harus dapatkan datanya dari bagian pemasaran. Jadi bagian pemasaran itu bicara tentang penjualan, fungsi permintaan. Setelah itu produksi itu memproduksi yang dibutuhkan pemasaran, dan orang produksi itu membutuhkan karyawan, karyawannya butuh berapa gitu ya. Itu perencanaan produksi akan membutuhkan kebutuhan SDM. Jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh seluruh aktivitas, dan terakhir dihitung beban kerjanya masing-masing karyawan. Selesai ya untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, nanti teman-teman silakan absen di Sipodu ya. Setelah kuliah ini berakhir, kita nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Senin dan Selasa. Senin untuk manajemen keuangan dan Selasa untuk akuntansi. Begitu, ada pertanyaan berkenaan tentang kuliah hari ini? Kalau misalnya kurang paham, silakan diulang lagi di YouTube ya. Nanti ini habis ini saya upload di YouTube karena sudah saya rekam ya. Jadi teman-teman enak ya kuliah sekarang ya. Ada slide-nya ya. Terus direkam lagi ya. Beda dengan dulu yang harus menggunakan papan tulis, kita harus mencatat apa yang diberikan guru. Ketika papan tulisnya dihapus, ya sudah ya, wassalam. Kalau misalnya nggak konsentrasi dalam kuliah, kita tidak bisa mengulang apa yang diberikan oleh guru. Jadi, tolong dipahami ya, dan tolong disiapkan juga berkenan tentang presentasi kelompok, proposal maupun slide. Karena tidak lama lagi ya, sekitar 2 minggu lagi kita akan melakukan presentasi studi kelayakan bisnis. Dan sekarang sudah Lebaran, kembali normal, saya yakin tidak lemas gitu ya, karena puasa. Ya, dan bisa selesai tentang presentasi kelompok dan proposalnya. Cukup ya, ada pertanyaan nggak? Kalau Baik, cukup, Pak, cukup, Pak. cukup ya. Kalau cukup, kita tutup kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di Sipodu.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.